Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala umri dunya waddin. Salawat, alhamdulillah segala puji tak henti-hentinya kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada saat malam ini setelah pada maghrib sampai nanti menjelang jam 8.30 atau jam 8 kita bisa mengikuti kajian rutin kita, yaitu sirah, tidak hanya sirah Nabi juga sirah sahabat, yang insya Allah pada malam ini akan dipimpin oleh gurunda kita Ustadz Dr. Happy Andi Basoni LCMA MPDI. Salawat dan salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para saudaranya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua yang berada di sini maupun yang ada di rumah yang menonton channel ini mendapatkan sahabatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam ini seperti yang telah kami sampaikan tadi di awal, bahwasannya kita akan melaksanakan kajian rutin kita, yaitu kajian sirah, dan insyaallah pada malam ini sudah sampai kepada malam dengan tema kajian profil keluarga Utsman bin Affan. Insyaallah nanti akan tetap berlanjut, tetap bersama kami, ikuti kami dimanapun para jamaah sekalian. Dan sekali lagi kami ucapkan kepada para jamaah yang telah bersumbangsih atas terselenggaranya dan atas kemakmuran Masjid Al-Ikhlas ini. Demikian yang kami dapat sampaikan. Selebihnya kami serahkan kepada Al-Mukarram Ustadz Happy Andi Basoni. Mangga Ustadz tafadhol maskura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah rahimakumullah, kita awali dengan bersyukur kepada Allah SWT pada malam hari ini di pekan kedua, ya, Ahad pekan kedua di bulan Desember, ya. Kita ketemu di setiap Ahad pekan kedua pada setiap bulan, dan sesekali ada bonusnya, ya, ada pekan kelima, ya. Kalau tidak ada pekan kelima berarti kita ketemu sebulan sekali di setiap Ahad pekan kedua. Dan kajian sirah kita ini sudah berlangsung cukup lama, mungkin sudah masuk, ya, pertemuan yang ke-40 mungkin, ya. Sebab untuk menyelesaikan sirah nabawiyah sejarah hidup Rasul saja itu butuh 30 kali pertemuan, 30 sesi, ya. Nah, kita sudah menyelesaikan 3 sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar Siddiq mungkin 3 kali pertemuan, Omar itu 6 kali pertemuan, nah, itu udah 9 kali pertemuan. Nah, Utsman bin Affan ini 4 kali pertemuan. Nah, jadi 9 tambah 4 13, ya sekitar 43 kali pertemuan kita, ya. Kita sudah selesaikan kisah tentang Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Malam hari ini kita akan tuntaskan, ya, kisah Utsman bin Affan ini sebelum nanti pada bulan depan insyaallah, bukan bulan depannya, tahun depannya, Januari, ya, kita akan masuk pembahasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang sudah saya bagi kurikulumnya, mungkin butuh 3 atau 4 kali pertemuan juga tentang Ali bin Abi Thalib, ya. Sehingga kita akan dahulukan, ya, membahas tentang Al-Khulafa Ar-Rasyidun Al-Arba'ah, ya, 4 Al-Khulafa Ar-Rasyidun, khalifah-khalifah pengganti Rasulullah SAW. Nah, pada malam hari ini kita akan tuntaskan, ya, potret keluarga dan keteladanan, ya. Jadi potret dan keteladanan dari Utsman bin Affan dan keluarganya, ya. Masyaallah, ini banyak sekali. Kasih. Kita akan bahas, ya, keluarga besar Utsman bin Affan, ayahnya, istrinya, dan anak-anaknya.
Kemudian ada 5 atau 6 poin keteladanan dari keluarga Utsman bin Affan ya. Nanti kita akan bahas sampai nanti waktu Isya ya. Nanti ba'da Isya kita tambahkan sedikit dan diteruskan dengan tanya jawab jika diperlukan ya. Oke, baik. Potret keluarga Utsman bin Affan. Orang tua Utsman bin Affan. Sekilas saja ya. Utsman bin Affan ini jamaah dari kabilah Bani Umayyah, ayahnya. Ayahnya adalah Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams ya. Nah, Umayyah ini bersaudara dengan Hashim ya, bersaudara dengan Hashim yang merupakan leluhur Rasulullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, jadi dia ketemu dengan Umayyah ya. Makanya Nabi itu kabilahnya Bani Hashim, sementara Utsman ini kabilahnya Bani Umayyah. Tapi mereka ketemu di kakek mereka dan leluhur mereka yaitu Quraisy. Sehingga baik Rasulullah maupun Utsman bin Affan adalah orang Quraisy. Nah, tergolong keturunan Quraisy. Dan Quraisy sendiri sebagaimana kita ketahui keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Ini ayahnya. Ibunya Arwa binti Quraiz, dan ibu dari Arwa ini penting untuk dibahas. Ibu dari Arwa, ibu dari ibunya, nenek ya. Jadi neneknya Utsman ini adalah bibinya Rasulullah. Ummu Hukaim Al-Bayda binti Abdul Muttalib merupakan saudara kandung Abdullah, ayah Rasulullah. Jadi dari sisi ibunya ya, Utsman bin Affan ini masih keluarga Rasulullah. Cuman karena ibu maka dia kabilahnya ya bukan ke Rasulullah karena pihak ibu. Karenanya walaupun Rasulullah masih punya hubungan dengan Utsman, cuman karena ayahnya dari kabilah yang berbeda, maka ya Rasulullah beda klan dengan atau beda ras dengan Utsman ya. Sama seperti misalnya Umar bin Khattab ya, dengan Abu Jahal ya. Abu Jahal itu paman kandungnya Umar. Abu Jahal itu paman kandung Umar, tapi dari pihak ibu. Sehingga Umar dan Abu Jahal itu beda klan ya, karena dia harus ke ayah. Ayah Umar itu dari kabilah Bani Adi. Sama mungkin kita lah di Indonesia ya. Misalnya ini contoh saja ya, walaupun di kita di Indonesia tidak seketat Arab ya. Di kita ini contoh, saya orang Palembang. Istri saya dari Pemalang, Jawa. Maka kalau berdasarkan nasab ya, anak-anak saya itu orang Palembang. Ya, karena nginduknya ke ayahnya. Gitu kira-kira ya. Nah, nanti anak laki-laki saya demikian juga. Anak laki-laki saya ya nanti menikah dengan misalnya orang Padang, maka dia cucu saya nanti tetap orang Palembang. Diingin demikian ya. Dan anak perempuan saya misalnya suatu saat dia menikah dengan orang Sunda. Ya, maka cucu saya dari anak perempuan ini jadi orang Sunda. Nah, makanya teman-teman kita yang masih ada darah Arab ada di sini, Pak. Ada yang darah Arab? Pak Lutfi bukan kayaknya, nggak ada darah Arab. Kelihatan dari hidungnya, Pak. Nah, teman-teman kita yang masih ada darah Arab yang sangat relatif ketat gitu kan urusan ini, jarang di antara mereka, saya katakan jarang, bukan tidak ada ya, jarang di antara mereka yang menikahkan putrinya itu dengan bukan non Arab, itu jarang. Sebab begitu putrinya ini menikah dengan orang Sunda, maka cucunya jadi orang Sunda. Ya. Tapi sebaliknya, tidak sedikit anak laki-laki menikah dengan non Arab. Ya. Dia punya anak laki-laki ini, dia menikah dengan non Arab. Mengapa? Begitu dia punya anak tetap aja Arab. Karena tidak dinisbatkan ke ibunya. Begitu kira-kira ya. Makanya sedikit sekali perempuan-perempuan Arab ya, itu yang menikah dengan non Arab, pasti menikah dengan Arab juga. Saya bilang sedikit. Ya, ada yang menikah dengan ada teman saya dulu ya, dia menikah dengan keturunan Arab, ada tapi tidak banyak. Tapi umumnya mereka menikahkan putri-putri mereka dengan Arab juga supaya apa? Supaya nasab Arabnya tidak hilang. Jadi salah satu kabilah atau ras di muka bumi ini yang agak ketat gitu kan, asabiahnya, fanatisme kesukuannya itu orang Arab.
Jadi Arab itu fanatisme kesukuannya itu kuat gitu ya. Walaupun justru dengan fanatisme kesukuan itulah ada efek positif dan negatifnya. Ya. Negatifnya apa? Ya karena fanatisme kesukuan maka gampang diadu domba. Karena masing-masing merasa lebih dari suku yang lainnya gitu ya. Di Indonesia juga mungkin ada beberapa suku yang agak kuat ya fanatismenya. Ya asabiyah, positif mungkin ya. Misalnya teman-teman kita dari Makassar. Ada yang Makassar? Makassar ada. Mana Makassar? Itu itu saya punya banyak teman orang Makassar tuh agak kuat tuh ya, agak kenceng ya. Padang mungkin Padang agak ini juga tuh agak ya Padang ya. Jadi kalau kita ke Tanah Abang tawarlah dengan bahasa Minang insyaallah diskon 50% ya. Jadi kuat ininya ya. Jadi kepadangannya itu kuat gitu ya. Jadi mereka kalau misalnya berada di beberapa negara mereka biasanya bikin komunitas khusus orang Padang. Saya pernah ke Melbourne, Australia ya, diundang di sebuah masjid. Nah, itu masjid dulunya gereja, dibeli. Siapa yang ngebeli? Komunitas orang-orang Padang ya. Jadi orang Padang perantauan, mereka ngumpul bikin komunitas dan membebaskan sebuah masjid yang tadinya gereja jadi masjid. Jadi kuat gitu ya. Nah, ada juga yang tidak. Ibu dari Utsman ini ya, jamaah sempat masuk Islam dan meninggal pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, namun ayahnya tak sempat masuk Islam karena keburu wafat sebelum Rasulullah menerima wahyu. Jadi ayahnya Affan itu tak sempat masuk Islam. Dan untuk diketahui Utsman ini ya, ditinggal wafat oleh ayahnya ketika usianya masih belasan tahun. Ada yang mengatakan sekitar 14-15 tahun. Ayah sudah meninggal dunia sehingga Utsman ini relatif mandiri sejak awal. Ya, karena dia ayahnya meninggal di waktu dia usianya masih muda gitu kan. Dan ini yang membedakan dia dengan misalnya dengan Khalid bin Walid, dengan Sofwan bin Umayyah dan anak muda yang seusianya ya. Mereka masih punya ayah. Kalau Utsman ini tidak. Ayahnya meninggal ketika dia masih belum masuk usia baligh, masih usia 14-15 tahun. Dengan demikian maka dia sudah memiliki kemandirian sejak awal. Pada usia 15-16 tahun dia sudah ikut para pamannya berbisnis ke Syam, ke Yaman, sehingga dia punya kemandirian. Dan untuk itu juga ya, Utsman ini sangat disayang oleh ibunya. Ya, dulu ibunya agak telat masuk Islam di awal-awal, ibunya melarang Utsman ini masuk Islam. Sama dengan beberapa sahabat Nabi lain, misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun pada akhirnya atas izin Allah SWT ibunya pun masuk Islam dan diberikan usia yang panjang oleh Allah SWT sehingga ibunya ini meninggal di masa pemerintahan Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan ini dijuluki dengan Dzunurain, kita pernah bahas sebelumnya, pemilik dua cahaya lantaran Utsman ini menikah dengan dua putri Rasulullah SAW yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsmanlah satu-satunya sahabat Nabi yang menikahi dua putri Nabi. Tentu tidak sekaligus, sebab menikahi adik kakak itu tidak boleh sekaligus ya, tapi ya bergantian. Jadi ketika kakaknya meninggal maka adik nikah, itu dibolehkan ya. Dan ketika seorang wanita dinikahi maka adiknya itu menjadi ipar, dan ipar itu adalah mahram muaqqat, mahram sementara ya. Makanya ada hadis Rasul bahwa ipar itu maut. Itu pernah jadi film kalau nggak salah, ipar adalah maut ya. Hati-hati ya, baik ipar laki-laki ataupun perempuan, karena dia bukan mahram. Mahramnya sementara. Ketika dia berpisah dengan istrinya, maka iparnya ini menjadi halal untuk dinikahi. Sebagaimana Utsman bin Affan menikah dengan Ruqayyah, begitu Ruqayyah meninggal dunia, maka adiknya yang namanya Ummu Kulsum yang tadi yang mahram menjadi lepas mahramnya dan dinikah oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di tempat saya ya, di Lampung, istilah ini disebut dengan turun ranjang. Ya, enggak tahu kalau di Sunda. Turun ranjang. Kenapa turun ranjang? Bukan naik ranjang ya, turun ranjang. Ini istilah. Dan banyak terjadi untuk menjaga kekeluargaan. Nah, jadi daripada anaknya diasuh oleh orang lain, maka mendingan diasuh oleh bibinya yang dinikah oleh ayahnya ya. Oke, baik. Sekarang kita akan melihat ya, keluarga besar Utsman bin Affan ditinjau dari keturunan. Kalau tadi kan ke atas. Utsman bin Affan ini jamaah dikisahkan sempat menikahi 8 orang wanita. Tentu tidak dinikahi sekaligus.
meninggal atau kemudian ada yang diceraikan. Dari 8 wanita ini, Utsman bin Affan dikaruniai 16 anak. 16 anak. Jadi kalau saya perhatikan para sahabat Nabi dulu, anaknya banyak. Tapi bukan dari satu istri. Ya, dari beberapa istri. Dan masing-masing istri itu tidak memiliki banyak anak sebenarnya gitu kan, sedikit. Ya, kalau kita di Indonesia kan banyak anak itu dari satu istri biasanya. Ya. Kalau di zaman para sahabat enggak. Ini kalau kita hitung matematika ya, 8 orang wanita, 16 anak. Artinya kan masing-masing ini pukul rata walaupun tidak sama. Kan masing-masing cuma 2. Cuma 2 ya. Abu Bakar Siddiq itu lebih sedikit lagi anaknya. Dari 4 orang istrinya itu dia cuma punya anak Abdullah, Asma, Abdurrahman, Aisyah, Muhammad, dan satu lagi Abdullah. Cuma 6 ya, jadi dari 4 orang istrinya Abu Bakar itu hanya dikaruniai 6 orang anak, sedikit. Yang banyak Ali. Nanti katakan bahasa Ali bin Abi Thalib itu keturunannya atau anaknya dalam kitab yang ditulis oleh Abbas Mahmud Al-Aqad, Abqariyatu Ali judulnya, disebutkan Ali itu punya 36 anak. 36 ya. Dari beberapa orang istrinya, saya lupa berapa istrinya ya, 18 perempuan, 18 laki-laki ya, tersebar dan sebagian besar ada di Yaman. Ini putra dan putri Ali bin Abi Thalib. Dari istrinya Fatimah, putri Nabi, itu cuma 4. Ada yang mengatakan 4 dan mengatakan 5. Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Ada yang mengatakan Muhsin. Jadi 4 atau 5. Sisanya dari istri Ali yang lain. Ya, jadi sampai 36, Pak. Yang paling banyak anaknya itu Anas bin Malik. Ditotalkan anak dan cucunya itu 100. Anak dan cucu ya, cucu bukan hanya anak dan cucu Anas bin Malik itu sampai 100 orang. Jadi maka kalau ditanya siapakah sahabat Nabi yang paling banyak anaknya, maka jawabannya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya. Nah, dari 8 wanita ini ya, dia memiliki 16 anak, 9 laki-laki dan 7 wanita. Istri pertamanya adalah Ruqayyah. Ya, yang dinikahi yang merupakan putri Rasul SAW, Ruqayyah bintu Rasul, dan dikaruniai anak bernama Abdullah dan wafat pada usia balita 5 atau 6 tahun usianya. Jadi tidak melahirkan keturunan. Karena itu walaupun putranya ini meninggal, namun tetap saja Utsman dipanggil dengan Abu Abdillah, bapaknya si Abdullah, karena dia punya anak tertua namanya Abdullah. Istri keduanya adalah selepas wafatnya Ruqayyah meninggal dunia di tahun kedua Hijriah, Ummu Kulsum dinikahi oleh Utsman. Ummu Kulsum ini putri Nabi dan tidak dikaruniai anak. Dari pernikahan Utsman dengan Ummu Kulsum ya, tidak dikaruniai seorang anak pun. Yang ketiga, setelah Ummu Kulsum wafat, Ummu Kulsum meninggal dunia, kata Rasul, andai saya punya anak perempuan lagi, maka saya akan nikahkan engkau ya Utsman dengannya. Namun Nabi tidak punya anak lagi. Punya satu, Fatimah, sudah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian menikah dengan Fakhita binti Ghazwan. Ini merupakan saudara dari seorang sahabat Nabi namanya Utbah bin Ghazwan, dan dikaruniai anak bernama Abdullah. Karena dia sudah punya anak Abdullah sebelumnya, maka dipanggil dengan Abdullah al-Asghar, Abdullah kecil, untuk membedakan dengan anak yang pertama ya. Jadi bangsa Arab itu dari dulu itu kalau menamakan anaknya rada-rada kurang kreatif ya. Nama anaknya muter-muter itu aja. Nanti kita akan bicara putra-putri Ali bin Abi Thalib, itu susah menghafalnya Pak, namanya sama. Jadi Ali itu menamakan anaknya dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Tolha ya. Jadi nama-nama sahabat Nabi ya. Jadi itu aja gitu kan. Kalau kita dijamin di sini berapa orang, ada 20-30 orang, ini dijamin beda-beda semua namanya gitu kan. Jarang yang memiliki nama yang sama. Jadi orang Indonesia itu kreatif. Bahkan
dari namanya kalau orang Indonesia itu bisa diketahui dia hidup pada generasi kapan. Seperti sekarang jarang orang yang namanya Bambang. Ada nggak kita namain anak kita yang baru lahir sekarang namanya Bambang? Enggak ya. Jarang ya. Atau namanya siapa namanya ya? Ya, makanya saya dulu pernah bikin cerita silat, Pak. Guru saya Pak Bastian Tito, penulis Wiro Sableng. Ya, itu guru saya. Saya bukan asal nyebut guru, betul-betul guru saya. Saya nulis, diedit, dicoret sama dia, saya ketik lagi dan seterusnya. Apalagi waktu itu masih mesin ketik, bukan komputer gitu kan. Saya bikin cerita silat, Pak. Ya, nyontek Wiro Sableng, tapi latar belakang masuknya Islam ke Nusantara. Kalau Bastian Tito kan nulis Wiro Sableng, latar belakangnya berdirinya Majapahit. Kalau saya masuk Islamnya ke Nusantara, ada nilai-nilainya Islamnya ya. Nah, tokoh yang saya bikin ciptakan waktu itu gelarnya Pendekar Keris Macan Api. Pendekar Keris Macan. Kalau beliau kan pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 kan? Yang seumuran saya pasti kenal. Kalau anak-anak nggak kenal lagi yang giniannya. Ini bapaknya Vino G. Bastian. Kalau anak-anak muda hari ini kenal artis ternama namanya Vino G. Bastian. Dia dulu punya bapak namanya Bastian Tito. Itulah penulis Wiro Sableng. Rumahnya di Kalimalang dulu. Saya sering, hampir setiap pekan habis kuliah saya ke rumahnya. Ya, liburan ya, saya belajar nulis. Jadi saya bikin tokoh fiktif namanya siapa? Pendekar Keris Macan Api. Nama tokohnya Pian. Dicoret, Pian, mana ada pendekar yang namanya Pian? Ya, nggak ada. Ya, diganti oleh beliau. Diganti dengan apa? Panji Gledek. Jadi namanya menjadi Panji Gledek. Ya, Wiro Sableng kalau beliau, nah saya Panji Gledek. Gledek itu ilmunya gitu kan, dia bisa mengeluarkan petir begitu kira-kira ya. Jadi ini kita kreatif, tapi orang Arab enggak. Abdullah, Fatimah, siapa lagi Zainab. Wah, maka kalau kita ditanya Zainab itu siapanya Rasulullah? Ya, Zainab putri Nabi atau istrinya atau siapanya? Kena semua. Zainab itu bisa putri Nabi, Zainab binti Rasulullah, bisa juga istrinya Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahas, bisa juga cucunya Zainab binti Ali. Jadi Zainab itu banyak yang pakai. Sebagaimana juga Fatimah. Fatimah itu bisa jadi putri Nabi, Fatimah binti Rasulullah, bisa juga bibinya Fatimah binti Asad, bisa juga neneknya Fatimah binti Amr. Jadi Fatimah itu tergantung binnya. Abdullah Al-Asghar. Ya, jadi anak pertama namanya Abdullah, anak kedua namanya Abdullah. Abdullah Al-Akbar dan Abdullah Al-Asghar. Abdullah besar dan Abdullah kecil. Ya. Saya juga di kampung dipanggil dengan Andi. Saya punya sepupu namanya Andi juga. Nama dia Apriandi, nama saya Happy Andi. Di kampung dipanggil dengan Andi untuk membedakan dia Andi besar, ini Andi kecil gitu ya. Begitu kira-kira ya. Ummu Amr binti Jundab. Ini istri Utsman bin Affan yang berikutnya dan dikaruniai beberapa orang putra, Amr, Khalid, Abban, Umar dan Maryam. Yang terkenal dari 4 anak ini Abban bin Utsman di kemudian hari jamaah menjadi ilmuwan ternama termasuk dari kalangan at-tabi'in karena dia tidak pernah ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima Fatimah binti Walid, ini saudara dari Khalid bin Walid. Nah, demikian para sahabat Nabi menjalin kekerabatan antar sesama dengan menikahkan keluarga masing-masing. Saya pernah bahas bagaimana baginda Rasulnya untuk merekatkan persaudaraan antar kekeluargaan, maka mereka saling menikahkan anak dengan temannya. Seperti Nabi menikahi putri temannya Aisyah. Aisyah itu putri Abu Bakar Siddiq. Nabi menikah dengan Hafsah, anaknya Umar. Nabi menikahkan putrinya yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum dengan Utsman. Nabi menikahkan putrinya dengan Ali bin Abi Thalib yaitu Fatimah. Bahkan Umar bin Khattab menikahi putri Ali bin Abi Thalib Ummu Kulsum. Jadi saling menikahkan anak masing-masing untuk menjaga kekerabatan. Nah, ini saya kira yang belum biasa kita lakukan hari ini. Walaupun saya udah akrab banget dengan Pak Lutfi, belum tentu beliau punya anak laki-laki, saya punya anak perempuan, belum tentu kita cocok untuk besanan. Belum tentu gitu ya. Tapi bisa jadi cocok ya. Cuma masalahnya kita nggak berani ngomong aja itu masalahnya itu kan.
Belum berani WA misalnya, Pak Lutfi besanan yuk, itu nggak berani biasanya gitu kan, belum. Tapi bangsa Arab dulu itu biasa saling menikahkan anak, ya, atau bahkan menikahi temannya anak sendiri gitu ya. Oke, baik. Fatimah bintil Walid ini merupakan saudara dari Khalid bin Walid. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, dan dikaruniai anak Walid. Ini aneh lagi nih. Ini Walid itu kan kakeknya ya. Jadi Fatimah bintil Walid. Nah, dia punya anak namanya Walid. Jadi sama dengan nama kakeknya. Kemudian Sa'id dan Ummu Sa'ad. Sa'id dan Ummu Sa'ad tidak terkenal ya, di dalam bentang sejarah jarang disebut. Ummu Banin binti Uyainah melahirkan anak bernama Abdul Malik. Ummu Banin binti Uyainah ini ada yang mengatakan bukan istri Utsman, namun budaknya, hamba sahaya. Namun ada yang mengatakan juga istri, sudah dinikah oleh Utsman bin Affan. Fi khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ramlah binti Syaibah, ya, Ramlah binti Syaibah bin Rabi'ah ini merupakan putri dari Syaibah bin Rabi'ah, seorang tokoh Quraisy namanya Syaibah bin Rabi'ah, saudara dari Utbah bin Rabi'ah. Jadi di Mekah dulu ada adik kakak Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Ini tokoh dari kalangan Bani Abdul Syams. Keduanya tewas dalam perang Badar melawan kaum muslimin. Nah, putrinya Ramlah dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, melahirkan anak namanya Aisyah, Ummu Abban dan Ummu Amar. Terakhir ini istri Utsman bin Affan yang paling bungsu dan paling muda, dinikahi oleh Utsman bin Affan ya, tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Masih muda. Dulu wanita ini Kristen ya, beragama Nasrani, dinikahi oleh Utsman bin Affan dalam status masih beragama Nasrani. Namun tidak lama setelah itu dia pun masuk Islam atas bimbingan Utsman. Makanya secara hukum fikih jamaah, seorang muslim secara hukum fikih boleh menikah dengan wanita ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasrani. Boleh, sah, dan tidak sebaliknya. Non muslimah, muslimah, perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan non muslim. Secara fikih, ya. Jadi laki-laki boleh menikah dengan ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasrani. Tapi tidak sebaliknya, perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan non muslim. Ya. Ini sekali lagi dalam hukum fikih. Namun di kita di Indonesia dua-duanya nggak boleh. Undang-undang pernikahan tahun 74 dan sampai sekarang insya Allah ya belum dicabut gitu kan, menetapkan bahwa di Indonesia tidak boleh menikah beda agama. Jadi kalau seorang pengen menikah di KUA, Kementerian Agama, KUA penghulu gitu kan, ini level Kementerian Agama yang paling bawah KUA, dia harus satu agama. Tidak boleh yang laki-laki Muslim, yang perempuan Nasrani, atau sebaliknya. Yang satu Muslim, yang satu Buddha, nggak boleh. Dia harus satu agama. Makanya banyak terjadi pemurtadan dalam tanda kutip, di mana seorang laki-laki ya, atau seorang wanita jatuh cinta kepada seorang non muslim gitu kan, dan karena harus menikah maka dia harus pindah agamanya. Begitu dia menikah dia balik lagi ke agamanya ya. Dan tidak sedikit ada yang juga bagus. Saya beberapa waktu lalu ya umroh bareng dengan artis ya, Giovanni ya, saya bukan penikmat sinetron, itu pun dikasih oleh Pak Panitia ya, pengurus bahwa ini seorang artis. Giovanni Tobing itu kan Kristen ya, Kristen, tapi menikah dengan orang Betawi muslimah taat ya. Jadi ketika saya tanya kenapa latar belakang Anda masuk Islam itu apa, karena pengen menikah. Jadi dia masuk Islam bersyahadat itu karena pengen menikah dengan ceweknya ini, dengan orang Betawi ini muslimah ya. Pengen menikah itu enggak ada alasan, enggak misalnya mimpi kemudian dapat meneliti diskusi, enggak ya. Kalau Felix Show kan habis diskusi semalam dengan Ustaz Fatih Karim baru kemudian masuk Islam. Ini enggak ada. Dia masuk Islam karena ini aja, dia pengen nikah dengan perempuan yang disukai gitu kan. Dan luar biasa, begitu dia menikah jamaah dibimbing oleh istrinya ini. Orang Betawi agak kuat tuh agamanya, dan sekarang bagus. Anak-anaknya sholat bagus semua.
bahkan ikut pengajian grupnya Ari Untung dan yang lainnya gitu kan, grupnya teman-teman artis yang sudah hijrah ya, bagus. Nah, karena bimbingan istrinya. Selagi ke tema kita, Nailah bintil Farafisa ketika dinikah oleh Utsman bin Affan ya, awalnya beragama Nasrani, namun dibimbing oleh Utsman dan dia pun kemudian mendapatkan hidayah dari pernikahan Utsman bin Affan dan Nailah bintil Farafisa ini. Lahirlah seorang anak namanya Maryam, dan inilah wanita yang mendampingi Utsman ketika terjadi tragedi di masa Utsman. Ya, ketika musibah fitnah ya, yang kemudian menyebabkan tewasnya syahidnya Utsman bin Affan, Nailah bintil Farafisa inilah yang mendampingi Utsman sampai ketika Utsman dibunuh di rumahnya, dia kemudian membenting Utsman sampai beberapa jari Nailah bintil Farafisa ini ya, putus ditebas oleh para perusuh yang ingin membunuh Khalifah Utsman pada malam atau dini hari tersebutnya. Nah, inilah keluarga besar Utsman bin Affan jamaah ya, dari 8 orang istrinya dikaruniai 16 orang putra dan putri. Oke, baik. Kita akan melihat beberapa momentum dan peristiwa ya yang mungkin bisa kita jadikan sebagai teladan. Pertama, Utsman bin Affan sangat mencintai keluarganya. Dan ini terbukti ketika beliau diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta oleh Rasulullah SAW ya, untuk memimpin kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Utsman mengajak keluarganya, mengajak istrinya. Dia tidak ingin terpisah ya. Makanya mohon maaf kalau di sini ada yang mengalami ya. Saya pernah ditanya, Ustadz, bagaimana hukum status atau mohon penjelasan bagi pasangan suami istri yang terpaksa harus LDR. Maksudnya suaminya di Bogor, ya, maaf, istrinya di Bogor, ya, nah suaminya 2 bulan berlayar atau keluar kota ke Kalimantan dan seterusnya gitu kan. Bagaimana hukumnya? Jawabannya, ya boleh, tapi anggap ini sebagai suatu hal yang darurat, jangan dinikmati. Saya suka sampaikan ke teman-teman yang PNS misalnya, biaya cukai, pajak itu kan banyak tuh ya, yang karena dari awal udah tanda tangan, begitu diangkat menjadi PNS tanda tangannya Pak, siap ditempatkan di mana saja tuh ya. 2 tahun di sini kemudian udah pindah lagi ke Maluku, pindah lagi Surabaya gitu kan, pindah lagi kemana, dan belum tentu bisa mengajak seluruh keluarganya, anak-anaknya ya. Maka dalam kondisi demikian berjalan seperti itu, sampaikan jangan dinikmati, ini darurat. Sesuatu yang darurat tuqdaru biqadariha ya, digunakan gitu kan sesuai dengan kadar, jangan dinikmati. Kesendirian itu enggak bagus. Keluarga yang benar itu adalah ketika mereka hidup satu rumah bersama-sama. Ya, kalau istrinya di Bogor, suaminya di Kalimantan, berbulan-bulan tidak, itu enggak normal. Anggap itu darurat yang suatu saat harus diupayakan untuk tetap bersatu. Entah diupayakan ngelobi atasan pindah lagi ke tempat kerjanya awal atau kemudian dia bisa mengajak istrinya. Ya, jadi terpisahnya antara suami dan istri dalam kurun waktu yang cukup lama itu suatu yang tidak normal. Ya, tapi kalau sebentar-sebentar kayak saya misalnya cuman 9 hari umroh itu aman insyaallah ya. Aman. Tapi kalau sampai berbulan-bulan gitu kan. Saya pernah diundang ke mana ya? Itu rotasi kerjanya itu 3 minggu ya. 3 minggu di laut ya, di Anjungan, dan 3 minggu di sini ya. Mungkin masih aman mungkin ya, tapi kalau sampai 2 tahun misalnya, nah ini kondisi tidak normal. Utsman bin Affan ya mengajak keluarganya diajak serta hijrah ke Habasyah ya, bersama dengan keluarga besarnya. Baik, yang kedua, tidak turut berjihad lantaran istrinya sakit. Ini juga menunjukkan tentang kepedulian terhadap keluarga. Saya pernah ditelepon oleh Ustaz Fatih Karim ya, waktu itu kondisi lagi di Madinah. Ustaz, mungkin dia diminta dadakan, nggak sempat nyari referensi atau apa ya. Ustaz, mohon arahan katanya, mohon petunjuk. Siapakah sahabat Nabi yang dikisahkan menjaga istrinya ketika sedang sakit? Ya. Ya, mungkin dia ditanya atau apa gitu ya. Dia nanya seperti itu. Siapa sahabat Nabi yang dikenal dalam sejarah jagain istrinya lagi sakit? Ya, ini pembahasan tentang bagaimana
menjaga hubungan suami istri ya. Jadi istri yang sedang sakit itu nggak boleh tinggalin, tapi harus jagain. Siapa? Saya langsung ingat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Nanti kita akan ceritakan. Abdurrahman juga demikian ya. Ketika istri yang sedang sakit itu nggak ditinggalin, dijagain, ya, diberikan kebutuhannya, dan itu yang harus kita jadikan teladan hari ini. Ya. Dan sebaliknya juga demikian ya. Jadi kalau suami sakit, maka istri yang jagain. Utsman bin Affan sampai-sampai dibolehkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak ikut perang Badar. Padahal perang Badar, perang yang bersejarah, perang yang alumni Badar itu jamaah, alumni perang Badar itu kalau dalam posisi ketentaraan hari ini itu pangkatnya paling tinggi. Ya, jadi kalau tentara hari ini pangkatnya paling tinggi berapa? Bintang berapa tuh? Bintang 5. Nah, ini bintang 7 Pak. Jadi veteran perang Badar itu ya tingkatan paling tinggi, kemuliaan tinggi. Bahkan mereka dimaafkan dosanya oleh Allah SWT, dijamin surga. Tapi Utsman tidak ikut. Istrinya Ruqayyah sakit dan berujung pada wafatnya sang istri. Nah, Ruqayyah meninggal dunia persis ketika kaum muslimin balik dari medan Badar. Jadi kalau dari kejauhan pasukan kaum muslimin datang dari Badar mengepulkan debu di antara hentak-hentakan kuda-kuda mereka, kala itu Utsman bin Affan baru saja mengelap debu di wajahnya karena barusan menguburkan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Sudah Isya belum? Belum, saya nggak ada jam nih. Berapa menit? 4. Oke. Yang ketiga jamaah, menikahi wanita dari keluarga yang sama untuk menjaga hubungan kekerabatan. Tadi itu ya, ketika Ruqayyah meninggal dunia, dia sempat sebenarnya ditawali Umar bin Khattab. Jadi Umar juga punya anak namanya Hafsah, juga janda. Utsman Duda dan Hafsah anaknya Umar janda. Maka kata Umar bin Khattab, ya Utsman, in syi'tah, kalau engkau mau, engkau pengen, nikahilah anakku Hafsah. In qaddat iddatuha, iddahnya udah beres, 4 bulan 10 hari udah lewat. Hari-hari ini saya belum mikirin untuk nikah. Ini alasan untuk menolak Pak, dengan cara yang halus. Maka dikisahkan Umar mendatangi Rasulullah dan menceritakan. Umar cuma cerita doang. Ya Rasulullah, saya tawarkan anak saya kepada Abu Bakar, dia nggak mau. Saya tawarkan kepada Utsman, dikatakan dia nggak mikirin nikah. Jawaban Rasul apa? Ya Utsman, jangan khawatir. Ya, saya close di sini ya, udah Isya. Jangan khawatir. Sungguh anakmu Hafsah akan dinikahi oleh laki-laki yang lebih baik daripada Utsman, dan Utsman akan menikah dengan perempuan yang lebih baik daripada Hafsah. Sejarah membuktikan Hafsah dinikahi oleh Rasul, jelas Nabi lebih baik daripada Utsman, dan Utsman pun menikah dengan wanita yang lebih baik daripada Hafsah, yaitu putri Nabi Ummu Kulsum. Namun sayang ya, kembali perang Tabuk tahun 9 Hijriah, Ummu Kulsum ini wafat, meninggal dunia, dan Nabi kemudian mengatakan, seandainya saya memiliki anak perempuan yang ketiga, tentu akan aku nikahkan denganmu ya Utsman. Namun Nabi tidak punya anak lagi kecuali Fatimah yang sudah dinikah oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita cut sampai di sini jemaah. Nanti ada salat, ada 2-3 slide lagi kita akan tuntaskan. Setelah itu kita teruskan dengan tanya jawab. Jazakumullah khairan. Silakan muadzin sebentar ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Mohon safnya diluruskan untuk kesempurnaan salat berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin.
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. La ilaha illallah la syarika lah. La ilaha illallah la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Yuhyi wa yumiitu wa huwa ala
Cik, bismillah. Baik, para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah dan juga Ustadz, insyaallah sebentar lagi akan kita mulai sesi berikutnya setelah tadi disempit break dipotong oleh sholat isya. Namun sebelumnya kami beritahukan kepada para jamaah yang terutama parkir di sekitaran IMAT untuk motornya agar segera bisa memindahkan kendaraannya ke parkir utama sepeda motor di halaman masjid agar tidak terjadi lagi motor-motor yang sempat terkunci dikarenakan kurang lebih sekitar jam 8 IMAT sudah dikunci, karena kalau sudah dikunci motor tidak akan bisa keluar kecuali besok pagi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Baik, Pak Ustadz, maka silakan Tafadhol Maskoro dimulai kajian berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ba'du. Kita teruskan 2 atau 3 slide terakhir ya. Dalam atau pada sesi sebelum sholat isya tadi kita sudah bahas bagaimana keluarga Utsman bin Affan, dan terakhir kita ceritakan Utsman bin Affan menikahi 2 putri Rasul SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Pasca wafatnya Ruqayyah, dia menikah Ummu Kulsum dengan tujuan untuk ya, menjalin kekerabatan dan kekeluargaan ya. Dan ini harus menjadi pelajaran bagi kita bahwa di antara tujuan pernikahan itu adalah menyatukan 2 keluarga, bukan menyatukan pasangan suami istri saja, gitu ya, tapi menyatukan dua keluarga. Walaupun pada akhirnya nanti disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, waktu itu mungkin lokasinya terbatas dan kemudian secara geografis orang-orang itu saja, maka spiritnya adalah menjaga hubungan antar sahabat, gitu ya. Nah, di kita di Indonesia mungkin punya spirit yang berbeda ya. Ada hikmah tersendiri misalnya ketika kita menikah dengan orang yang berjauhan secara nasab, atau kemudian seperti saya misalnya, saya dari Sumatera Selatan, istri saya dari Jakarta ya. Ada darah keturunan Pemalang misalnya, Jawa. Hikmahnya keluarga saya jadi bertambah ya. Saya punya keluarga besar. Nah, beda misalnya kalau saya menikah dengan keluarga sendiri, dengan sepupu atau kemudian anak paman, makanya keluarganya itu aja gitu kan. Jadi ada hikmah sendiri. Artinya apa? Berpulang pada kondisi kita masing-masing ya. Yang penting bahwa tujuan pernikahan itu baik, menyatukan 2 keluarga, dan bukan semata untuk tujuan yang sifatnya duniawi, harta, kekayaan, tidak, tapi spiritnya harus betul-betul spirit Islam, agama ya. Kemudian yang berikutnya jamaah, ini sempat kita bahas tadi tapi kita peruncing lagi, di mana Utsman bin Affan ya menikah dengan non muslimah sebelumnya, yaitu Nailah bintil Farafisa. Walaupun dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan sejarawan, apakah Nailah bintil Farafisa ini ketika dinikah oleh Utsman bin Affan sudah masuk Islam atau belum? Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan belum masuk Islam ketika datang dari Kufah, masih dalam keadaan Nasraniyah, tapi ada yang mengatakan tidak ya, sudah menikah dengan sudah masuk Islam ketika nikah Utsman. Namun dua-duanya memberikan penjelasan bahwa dulu Nailah bintil Farafisa ini non muslim, beragama Nasrani, lalu dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan ketika dia masuk Islam dan menikah dengan Utsman bin Affan, dia betul-betul menyempurnakan keislamannya dan betul-betul mencintai Utsman bin Affan, sampai dikabarkan jamaah ketika akhirnya Utsman bin Affan meninggal dunia, wafat, dia tidak ingin menikah dengan seorang pun. Dia pengen menjadikan Utsman sebagai suami yang terakhir. Imam Ibnu Qudamah dalam mazhab Hambalinya, dalam kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Ar-Rasyad mengatakan, seorang wanita yang pernah menikah dengan beberapa orang laki-laki, maka dia akan bersama suami yang terakhir yang paling soleh di akhirat nanti, di surga nanti.
Ya, makanya istri-istri istri-istri Rasulullah pasca wafatnya Nabi tidak pernah menikah dengan seorang pun. Mereka ingin dan memang demikianlah ya, menjadikan Rasulullah sebagai suami yang terakhir. Demikian juga dengan Nailah bintil Farafasa ini, kesetiaannya membuatnya tidak mau menikah dengan seorang laki-laki pun pasca wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berikutnya, Utsman ini juga jamaah dikenal sebagai seorang ayah yang sangat dermawan dan tak terkecuali terhadap keluarganya. Jadi kedermawan seseorang itu memang harus dimulai dari orang-orang yang terdekat. Jangan sampai ya, si fulan dermawan banget, tapi pas kita tanya ke anaknya, ke istrinya, malah kata anaknya, kata istrinya, bapak saya itu pelit gitu ya. Nah, ini masalah ya. Ketika dan ini ada kisahnya di zaman Rasulullah jemaah. Ada seorang sahabiat Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah itu pernah melaporkan suaminya kepada Rasulullah lantaran suaminya itu pelit. Maka dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, ketika bicara tentang bab ghibah ya, Imam An-Nawawi membolehkan ghibah itu dalam kasus ketika kita melaporkan seseorang dalam rangka meminta fatwa, meminta pendapat. Kan Abu Sufyan bin Harb dianggap oleh istri kan pelit. Nah, pelit kan aib. Secara asal tidak boleh menyebarkan aib orang ini kepada orang lain. Tetapi lil ifta ya, untuk minta pendapat, maka pada akhirnya Hindun binti Utbah melaporkan suaminya ke Rasulullah. Itu boleh. Itu termasuk bab ghibah yang dibolehkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka meminta fatwa. Misalnya misalnya Pak Lutfi dengan yang lain punya masalah misalnya, maka Pak Lutfi datang ke saya, Ustadz, si fulan itu begini-begini. Bagaimana menurut Ustadz? Itu boleh untuk meminta fatwa walaupun membicarakan aibnya, gitu kan. Nah, poin tadi bahwa Hindun binti Utbah itu pernah melaporkan suaminya Abu Sufyan bin Harb karena suaminya pelit. Padahal kita tahu Abu Sufyan itu terkenal sebagai orang yang royal, sebagai orang yang dermawan, sebagaimana kebiasaan bangsa Arab pada itu. Dan akhirnya dibolehkan oleh Rasulullah SAW ya, untuk mengambil uang. Hindun ini dibolehkan mengambil uang suaminya sekedar untuk mencukupi kebutuhan standarnya. Jadi Utsman bin Affan tidak. Utsman bin Affan ini ya, kedermawanannya jamaah bukan hanya untuk orang lain, tapi justru dimulai dari keluarganya sendiri, istrinya, anak-anaknya. Bahkan disebutkan dalam riwayat Utsman ini suka sekali memberikan hadiah. Ini juga harus kita teladani dalam keluarga kita ya. Jadi memberikan hadiah kepada anak-anak, kepada istri, itu enggak mesti nunggu lebaran, enggak mesti nunggu ulang tahun. Gimana kalau istrinya ulang tahun pada tanggal 29 Februari? Wah, itu 4 tahun sekali itu ya. Pas tahun kabisat ya. Jadi enggak mesti menunggu ulang tahun ya. Kapanpun kita bisa berbagi hadiah. Maka Nabi mengatakan tahadau tahabu. Saling berbagi hadiahlah, saling memberikan hadiahlah kalian, maka itu akan menimbulkan rasa cinta. Ya, makanya mungkin atau dalam sejarah Rasulullah memang tidak pernah ada perayaan ulang tahun, nggak ada. Tapi kalau kita menjadikan momentum tersebut untuk berbagi hadiah, saya kira sah-sah saja, boleh-boleh saja gitu kan. Saya terus terang di hampir setiap ulang tahun anak-anak ngasih hadiah dan kami juga begitu, walaupun tidak ada acara tiup lilinnya. Ada cerita lucu Pak Lutfi. Tahun lalu 5 November saya dapat hadiah ulang tahun dari Travel JJ Money. Hadiahnya apa? Kue ya. Sepanjang hidup baru pertama saya dapat kue ulang tahun ya. Gede banget. Dibelikan ya oleh sebuah dari Travel ya. Dari sebuah brand roti terkenal lah, saya nggak sebutkan namanya ya, kan dia nggak sponsori acara kita ya, kecuali kalau dia sponsori acara kita saya sebutkan mereknya gitu ya. Gede segini, wah kita pesta tuh bagi-bagi. Pas udah mau habis tuh kuenya ulang tahunnya ya. Di bawahnya ternyata ada kecil seperti ini, lilin ya. Jadi yang bikin kita ketawa apa? Ya ada lilinnya. Kuenya udah habis gitu ya. Itu ternyata itu memang tadi disiapkan, ditancepin, kemudian dinyalain. Kita kan nggak ngerti.
Orang nggak pernah ada acara tiup lilin gitu ya. Jadi kue yang udah habis ya, baru ketahuan bahwa di paling bawah itu ada lilinnya gitu kan, yang tinggal tancapin kemudian dinyalahin. Nah, jadi tahadau, saling memberi hadiah itu akan menumbuhkan rasa cinta ya. Saya ingat pimpinan kami dulu di Majalah Sawili, Pak Aswin Jusar namanya. Dia ngantongin, teman-teman, ngantongin tanggal lahir para karyawan itu, stafnya kami ya. Saya pernah kaget suatu saat datang ke meja saya, ditaruh semacam box panjang begitu ya. Happy Andi, selamat ulang tahun, semoga berkah, usia panjang umur, begitulah ditaruhin. Ya. Saya sendiri lupa kalau hari itu saya ulang tahun, tapi diingat karena dia punya catatan sendiri dan tidak terlalu sulit untuk mengetahui data karyawan, kan tinggal datang ke sekretaris, di situ data semua ya. Dan hal yang sama diperlakukan kepada yang lainnya. Dia kasih hadiah sekedar waktu itu pulpen kalau nggak salah, pulpen yang cukup bagusan dikasih. Dan sampai sekarang saya masih ingat. Nah, ini Utsman bin Affan gemar memberikan hadiah. Terakhir sebagai penutup jamaah, tegar menghadapi fitnah. Ya. Kita tahu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal dunia inda balwah tusibuhu, dalam sebuah musibah yang melandanya, dan dia dengan sepenuh tegar menghadapi fitnah tersebut, walaupun sebenarnya fitnah itu sudah dikabarkan oleh Rasul sebelumnya. Dikisahkan dalam riwayat ketika Rasulullah SAW bersama dengan beberapa orang sahabatnya, di antara Abu Musa al-Asy'ari, sedang berada di Quba. Nabi wudu atau cuci tangan gitu ya, cuci kaki di sumur Bi'ru Aris. Jadi di samping Masjid Quba di Madinah. Ini Masjid Quba, itu kiblatnya, nah sebelah kanan jamaah, sebelah sini, bagian barat lah kalau mata angin ya. Di situ ada sumur. Namanya Bi'ru Aris, sumur Aris. Disitulah Rasulullah SAW suka wudu dan mencuci kaki. Nah, ketika Nabi sedang wudu cuci kaki ya, datanglah Abu Bakar Siddiq minta izin membersamai Nabi, cuci kaki juga di situ. Oleh Rasul, silakan Abu Bakar masuk, datanglah ya, karena dia min ahli jannah. Dia akan termasuk orang yang akan masuk surga. Datanglah Umar bin Khattab dan diperkenankan. Nah, datanglah Utsman bin Affan. Ini menarik. Ketika Utsman bin Affan datang, dia minta izin. Kata Abu Musa al-Asy'ari, silakan, Rasulullah mengizinkanmu. Apa kata Nabi? Idzan lahu. Izinkanlah Utsman datang kemari, wa basyirhu bil jannah, dan beritahu dia, kabarkan gembira bagi dia, beri kabar gembira bagi dia bahwa dia akan masuk surga ala balwa tusibu, dan dia akan meninggal dalam musibah fitnah yang akan melandanya. Jadi bahwa Utsman bin Affan itu akan terbunuh dalam fitnah balwa musibah itu sudah dikabarkan oleh jauh-jauh hari, jauh sebelum Nabi meninggal dunia bahkan ya. Kan Utsman meninggal di tahun 35, Nabi wafat tahun ke-11, artinya jauh banget gitu ya. Nabi sudah mengatakan bahwa dia akan meninggal dunia ala balwa tusibuhu, atas sebuah musibah yang akan menimpanya. Dan betul Utsman bin Affan syahid ya pada bulan haji ya, Zulhijjah di tahun 35 Hijriah. Dan mungkin bagi kita wafatnya atau tewasnya Utsman bin Affan ini suatu hal yang disayangkan, namun bagi para sahabat dan seharusnya demikian, ini sebuah kebanggaan. Toh bukankah mestinya cita-cita tertinggi kita adalah meninggal dalam keadaan syahid? Asma amanina ya. Jadi meninggal syahid itu mesti harus menjadi asma amanina, cita-cita tertinggi seorang muslim. Kenapa tidak? Sebab orang yang meninggal syahid itu dia masuk surga tidak diperiksa lagi ya. Kayak kita naik pesawat pakai tiket bisnis, nggak ngantri langsung. Begitu kira-kira ya. Kalau yang reguler kayak saya kan ngantri itu panjang ngantri. Tapi kalau yang bisnis, kalaupun ngantri dikit, nah begitulah orang yang mati syahid Pak. Enggak pakai ngantri masuk surga, langsung enggak diperiksa. Tapi kecuali kalau tidak punya utang. Kalau punya utang, tetap diperiksa dulu ya. Dan tidak akan masuk surga hatta yuqda alaih, sampai utangnya dilunasi. Makanya kalau punya utang hati-hati. Meninggal syahid pun kata Rasulnya, kalau punya utang tidak bisa langsung masuk surga, mesti dibayar dulu. Ketika ada seorang sahabat meninggal dunia dan para sahabat minta agar Rasul mensolatkan orang ini, solat jenazah, apa kata Rasul? Hal alaihi dain, dia punya utang enggak? Ada ya Rasulullah.
kata Rasul, saya tidak mau mensolatinya hatta yuqda alaihi, sampai dilunasi. Begitu dilunasi oleh para sahabat, maka Nabi mau melaksanakan sholat. Apa kata Rasul? Andai orang ini mati syahid, hidup lagi, mati syahid, hidup lagi, 3 kali mati syahid, dan dia punya utang, maka dia terhalang masuk surga. Ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini jamaah. Pada pertemuan depan mohon diingatkan kita akan masuk pembahasan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang mungkin butuh 3 atau 4 kali pertemuan, dan ada 2 peristiwa besar yang harus kita ketahui yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib ini, yaitu pertama perang Jamal antara Aisyah dengan Ali, yang kedua adalah perang Siffin antara sahabat Nabi Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib, yang juga berujung pada syahidnya Ali bin Abi Thalib terbunuh di Kufah. Nah, kita akan bahas secara detail insyaallah. Baik, kita cukupkan. Saya serahkan ke Pak Lutfi jika ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan persis tentang tema kita ini, dipersilahkan. Sementara dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya tentang pada hari ini tentang keluarga Utsman bin Affan, dan insyaallah sangat bermanfaat buat kita, dan kita nantikan pada pertemuan berikutnya untuk sahabat Ali bin Abi Thalib. Baik, sudah masuk ke dalam sesi tanya jawab bagi para jamaah maupun ke para pemirsa di YouTube. Silakan kalau bila ingin bertanya di kolom komentar, dan bagi jamaah yang mau bertanya silakan. Baik, ada satu dari Pak Dokter, tapi sebelumnya apa Pak Dokter? Saya mau tanya dulu. Ini hanya sekedar, saya soalnya takut lupa Pak Ustadz. Tadi kan dikatakan beliau Utsman itu, sahabat Utsman, Sayyidina Utsman tidak ikut perang Badar. Ya. Nah, kira-kira mungkin perlu diperdetail lagi, kira-kira apa yang menyebabkan Utsman itu tidak ikut perang Badar, yang tadi bahasan Ustadz sendiri bilang itu lulusannya memiliki pangkat yang paling tinggi, dengan kata lain kan itu pahalanya sungguh besar gitu ya. Dan yang kedua, kenapa kok Rasul sampai mengizinkan beliau tidak ikut perang Badar? Demikian Mang Rasul. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik tadi Ustaz mengatakan bahwa perkawinan itu untuk mempersatukan keluarga, anak-anak dan lain-lain. Dalam hubungannya dengan kawin, istrinya meninggal, dia turun ranjang. Saya ingin kepastian kalau istrinya tidak meninggal tapi cerai, terus kawin sama adiknya. Nah, nanti saya hubungkan dengan kasus pasien saya Ustaz. Saya pusing menjawabnya. Terima kasih Ustaz. Mangga Ustaz. Bismillah. Pertama, mempertegas yang tanyakan Pak Lutfi. Utsman bin Affan memang tidak ikut dalam perang Badar, dan ini atas perkenan Rasulullah. Ya. Lantaran apa? Istrinya yang sekaligus merupakan putri Nabi bernama Ruqayyah sakit keras, bahkan berujung pada wafatnya. Nah, namun yang menarik, walaupun Utsman bin Affan tidak ikut dalam perang Badar, tetapi Rasulullah memasukkannya sebagai ahlu Badrin, veteran perang Badar. Bahkan Nabi memberikan jatah kepada Utsman ini harta rampasan perang dari perang Badar tersebut. Jadi dia walaupun gak ikut, sama persis dengan yang ikut, terdaftar dan mendapatkan hak. Waktu itu yang boleh mendapatkan harta rampasan perang adalah yang ikut perang. Kalau enggak ikut, enggak dapat. Nah, dia dapat. Mengapa? Karena Rasulullah walaupun Utsman tidak ikut memasukkan. Mengapa dia masukkan walaupun tidak ikut? Sebab dia sudah berniat. Unta sudah siapin, kendaraan sudah siap, tinggal kalau kita ibarat kita sekarang ini sudah siap semua, barang udah masuk semua, tinggal masukin kunci start berangkat. Begitu kira-kira ya. Jadi sudah disiapkan, sudah niat. Namun karena uzur syar'i maka dia tidak berangkat. Niatnya udah nyampe. Kata Imam An-Nawawi, niyatul mu'mini khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu bisa jadi lebih baik daripada amalnya. Dan bukan hanya Utsman. Ada seorang sahabat namanya Sa'id bin Zaid juga mengalami hal yang sama.
Bedanya kalau Sa'id bin Zaid itu diikut dalam perang Badar ini, namun sebelum perang dia diutus Rasul ke lokasi jauh. Ketika perang berkecamuk dia belum datang, gitu kan? Begitu datang perang udah usai. Nah, walaupun tidak ikut persis ketika perang berkecamuk, tapi dia juga dimasukkan sebagai veteran perang Badar. Mengapa? Karena sudah berniat, sudah siap berangkat. Demikian juga kan Utsman, dia dihargai dan ikut sebagai perang, disertakan dalam veteran perang Badar walaupun tidak ikut. Nah, inilah kelebihan keutamaan berniat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat kita. Ya. Jadi seseorang melakukan suatu amal, perbuatan tergantung niat. Mungkin masing-masing ada orang yang sama-sama infak, yang lain sama-sama berangkat umroh nih. Satu pesawat, satu travel, satu rombongan. Tapi nilai dari ibadah mereka masing-masing berdasarkan niatnya. Dia berangkat ke Mekah itu untuk apa? Jalan-jalan, maka dia dapat niat jalan-jalan. Ya. Atau ada juga beberapa jamaah ketika saya tanya dan ngobrol, Ustadz, saya ini sebenarnya belum pengen banget umroh. Terus istri saya maksain, kan dipaksa istri artinya, bukan ikhlas karena Allah gitu kan? Kan dipaksa istri. Ada juga yang berangkat, saya ini berangkat Ustadz nemanin bapak. Ya. Jadi niatnya bukan umroh tapi nemanin nganterin bapaknya gitu kan. Nah, ini harus luruskan gitu ya. Jadi jangan sampai kita bukan karena Allah SWT. Kembali ke cerita kita, Utsman bin Affan walaupun tidak ikut perang karena istrinya sakit dan sakitnya mengkhawatirkan bahkan berujung pada wafatnya, tapi dia dimasukkan oleh Rasul sebagai alumni Badar. Kemudian yang kedua, seorang laki-laki ya, dibolehkan menikahi iparnya, kakak atau adik istrinya, artinya iparnya, baik karena istrinya meninggal atau cerai. Jadi kalau dia menceraikan istrinya, maka dia boleh menikahi adiknya, adik istrinya tersebut. Karena sudah, yang tidak boleh itu menggabungkan. Antajma'u bainal ukhtain, kata Allah. Tidak boleh menggabungkan dua saudara, adik kakak dalam satu waktu, itu nggak boleh. Tapi kalau yang satu meninggal atau mungkin diceraikan, maka adiknya dibolehkan nikahi. Ya. Dan ini juga berlaku untuk ponakan dan bibi. Jadi ada laki-laki, misalnya seorang laki-laki menikah seorang wanita. Nah, wanita ini punya ponakan, maka seluruh ponakan istri kita, ibu sekalian ya, ponakan istri kita itu seluruhnya mahram, nggak boleh kita nikahi. Kalau kita masih menikah dengan istri. Tapi kalau istri kita ceraikan atau meninggal dunia, maka seluruh ponakan tadi menjadi boleh kita nikahi. Nah, jadi ada dua posisi yang termasuk mahram muaqqat dalam kajian fikih. Pertama adalah ipar kita, adik atau kakak istri. Yang kedua keponakan istri kita. Dan dalam sejarah dua-duanya ada bukti. Dalam contoh yang pertama adalah Utsman bin Affan. Ya, dia menikahi iparnya yaitu Ummu Kulsum pasca wafatnya Ruqayyah. Ali bin Abi Thalib menikahi Umamah binti Abil As yang merupakan keponakan Fatimah. Fatimah itu punya kakak namanya Zainab. Zainab ini punya anak namanya Umamah binti Abil As. Nah, ketika Fatimah meninggal dunia, maka Umamah ini keponakan Fatimah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Padahal ketika Fatimah masih hidup, dia nggak boleh menikah dengan Umamah ini karena dia adalah keponakan Fatimah. Jadi ada contohnya dari para sahabat Nabi. Jadi boleh Pak ya, baik meninggal ataupun diceraikan hidup, maka iparnya menjadi halal untuk dinikahi. Kepada kasus ya Ustaz ya. Saya tidak sebut nama jadi tidak apa-apa. Ya. Kasusnya ada seorang orang Bogor juga, orang wanita. Dia itu kena CA serviks, kanker dari saluran serviks ya, kelaminnya. Jadi dia terjadi di Spareno itu kalau kumpul sakit, jadi tidak bisa. Nah, dia pingin suaminya masih muda dapat adiknya. Nah, tapi suaminya tidak mau nyerai Pak Ustaz. Tapi yang ibu ini pengen dia supaya tidak kemana-mana ke adiknya. Jadi gimana Ustaz? Harus dicerai itu prinsip. Harus diceraikan secara syar'i dan secara hukum positif di Indonesia resmi. Baru kemudian dia boleh menikah dengan adiknya. Harus cerai. Tidak boleh digabungkan dalam waktu bersama.
harus dicerai. Kalau diceraikan baru kemudian dibolehkan. Ya. Kalau enggak Dan cerai setelah selesai masa iddah. Jadi laki-laki itu ternyata dalam kondisi tertentu ada juga masa iddahnya. Selama ini kan kita mengenal masa iddah itu ada di perempuan gitu ya. Ternyata enggak, laki-laki juga ada masa iddahnya. Ketika dia menikah seorang wanita kemudian diceraikan, nah sampai selesai masa iddah perempuan ini baru kemudian dia boleh menikah dengan adiknya. Kalau belum selesai masa iddah enggak boleh, khawatir dia rujuk lagi jadi punya dua istri yang bersaudara, jadi enggak boleh gitu kan. Jadi setelah diceraikan masa iddah wanita berapa lama? Ya tergantung. Kalau dia misalnya masih belum menopause, masih haid, maka dia 3 kali suci baru boleh menikah dengan adiknya. Tapi kalau sudah menopause maka 3 bulan 3 bulan hijriah selesai baru boleh menikah dengan adiknya. Nah sebelum selesai masa iddah itu ada kemungkinan mereka rujuk lagi, maka belum boleh menikah dengan adik. Kalau udah selesai baru boleh. Jadi tidak boleh digabungkan, harus cerai ya Ustaz. Harus cerai. Jadi kalau cerai boleh ya Ustaz. Baru cerai baru dibolehkan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Baik, apakah ada lagi dari jemaah kita di sini di studio yang ingin bertanya? Baik, tidak ada. Ini sebetulnya ada pertanyaan dari YouTube channel Pak Ustaz, tapi mungkin sudah dijawab. Tapi alangkah baiknya kalau saya bacakan karena khawatir nanti beliaunya kecewa kalau tidak dibacakan. Ini beliau mengatakan bahwasanya perkawinan beda agama Muslim dengan wanita non Muslim setahu saya adalah dengan ahli kitab yang lurus, bukannya sekarang kitab Nasrani kan sudah nggak murni alias sudah banyak dirubah menjadi perjanjian kitab baru. Nah, tapi tadi sebetulnya ini sudah dijawab sama Pak Ustadz bahwasannya memang tidak boleh. Ya. Jadi para pemirsa YouTube ini yang bertanya tadi sudah dijawab dan memang tidak boleh. Bahkan pemerintah kita juga menurut peraturan pernikahan juga memang tidak boleh demikian. Ya. Baik, mungkin tidak ada yang bertanya lagi. Namun sebelum ditutup dengan doa oleh Pak Ustadz, ini ingin saya sampaikan berita gembira bahwasannya kita DKM Al-Ikhlas ingin membangun sebuah rumah Quran yang letaknya berada di belakang rumah Quran, di belakang TK. Insya Allah akan segera dimulai dan membutuhkan biaya sebesar 395 juta rupiah. Ini kesempatan buat kita apabila ingin mendapatkan amal jariah karena akan dipakai untuk rumah Quran. Insya Allah pahalanya akan mengalir dan makin mengalir selama santri itu pun masih hidup mengamalkan ajaran yang telah menempati rumah Quran tersebut. Silakan mangga hubungin pengurus DKM apabila ingin berwakaf, hubungi langsung. Dan demikian, baik Pak Ustadz, silakan untuk menutup pertemuan kali ini. Alangkah baiknya kita tutup dengan doa dan dipimpin langsung oleh Pak Ustadz. Mangga. Baik, bismillah. Saya pimpin doa dan kita sisipkan doa untuk saudara kita di berbagai belahan dunia dan tak terkecuali saudara kita yang ada di Sumatera dan sekitarnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Allahumma rabbana ja'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma rabbana ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma rabbana ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma rabbana ja'al Qur'ana syafi'an lana yaumal qiyamati wa li ahlina ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahlik a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin al mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Sudan. Allahumma ansur ikhwanana ahlal masaibi fi Sumatera. Allahumma yassir umurahum ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ziyaratal masjidil haram kama mananta ala ibadika salihin. Allahumma anqidhil masjidil aqsa minal yahudi was-suhinul kuffar. Allahumma rzuqna salata fihi karratin ba'da marratin muharririna ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih jazakumullah khair Ustaz atas doa dan juga ceramahnya pada malam ini, dan juga bagi para pemirsa baik pun dimanapun berada di studio maupun ada di YouTube channel. Semoga pertemuan kita makin dirahmati dan menambahkan ilmu buat kita sehingga menjadi ladang amal kita di akhirat kelak. Baik, untuk menyempurnakan pertemuan kita pada malam ini, mari kita tutup dengan istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, dan mangga silahkan menikmati dari hidangan yang kami sediakan. Semoga bisa